Sobat PPDT Keren. Kali ini, tim pengelolaan data dan informasi Setdichen PPDT berkesempatan untuk mengunjungi Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terkenal dengan 3 gilinya yang indah dan mempesona, mutiaranya, dan ramahnya penduduk lokal. Kota Seribu Masjid ini juga menyuguhkan kekayaan budaya dan kelezatan kulinernya. Di antara berbagai pesona keindahannya, Kabupaten Lombok Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal. Meskipun berstatus sebagai daerah tertinggal, Lombok Utara memiliki banyak potensi dan lingkungan alam yang indah. Untuk mencapai lokasi ini, dari Bandara Lombok, kita menempuh waktu 1,5 jam via Pusuk atau sekitar 2 jam via Senggigi. Setibanya di Lombok Utara, banyak pilihan untuk menginap, mulai dari resort bintang 5 sampai hotel melati. Tarif yang ditawarkan juga beragam, sesuai kondisi dan kenyamanan yang didapatkan pada masing-masing penginapan. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, pesona wisata Lombok Utara tidak kalah dengan wilayah lain yang ada di Pulau Lombok. Sebut saja ada Gili Menu, Gili Trawangan, dan Gili Air yang menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar bagi perekonomian Lombok Utara yang selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kedatangan wisatawan baik domestik maupun internasional yang menurun menyebabkan perekonomian Lombok Utara sementara terhenti. Diharapkan kondisi pandemi yang semakin membaik akan menggeliatkan kembali dunia pariwisata di Lombok Utara. Bagaimana pengembangan Lombok Utara ke depannya, kami melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Lombok Utara. Dalam kesempatan tersebut, dibahas terkait perencanaan Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan penghargaan sebagai perencana terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat PPDT Keren, apa kabar? Semoga tetap sehat dan produktif di masa pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan ini, saya Ika Hadiani selaku Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat mengunjungi Kabupaten Lombok Utara, dan pada kesempatan ini kita bertemu dengan Bapak Tobi selaku Kabid Litbang di Bapeda Kabupaten Lombok Utara. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulik sedikit terkait perencanaan wilayah, di mana di Kabupaten Lombok Utara ini, khususnya di Bapeda ini, telah sukses berhasil mengangkat perencanaan wilayahnya dan masuk dalam kategori perencanaan terbaik ya Pak ya di tahun 2018, dan yang dimana penilaiannya dari Bappenas. Untuk itu cek di dalam wawancara kita berikut ini. Saya mau nanya nih Pak sedikit ya Pak ya, kalau terkait program-program prioritas dari Pak Bupati 2021 hingga 2024 itu apa aja ya Pak ya? Selamat pagi Bu Ibu. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat PPDT Keren Pak. Selamat pagi Mbak Yuli. Nama saya Ken Tobi Putra. Saya adalah penyandang di Bapeda Lombok Utara. Kami diberi amanah menjadi Kabid Litbang per 1 Oktober 2021 kemarin. Sebelumnya saya adalah Kasubit monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang litbang. Kemudian bidang litbangnya pecah, bidang litbang sendiri, bidang perencanaan sendiri. Saya diberi amanah per 1 Oktober jadi Kabid Litbang, yaitu kemudian dan pengembangan daerah. Untuk tahun, jadi perusahaan dulu juga. Iya Pak. Anugerah perencanaan kedua terbaik senasional itu diraih pada tahun 2018. Pak Rifta. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita nih sama Sobat PPDT itu gimana caranya dari titik awal sehingga Kabupaten Lombok Utara ini kan masuk kategori daerah tertinggal nih Pak, bisa masuk dalam kategori penganugerahan perencanaan wilayah terbaik. Terlebih lagi saya kan nih saya di bagian perencanaan ingin tahu lebih jelasnya Pak seperti apa prosesnya hingga implementasi ke lapangannya.
hingga saya ingin tahu juga proses perencanaannya dari hulu ke hilir Pak, seperti itu Pak. Jadi begini bentuknya ini, izin. Jadi memang di Lombok Utara ini, Kabupaten Lombok Utara ini berdiri tahun 2010. Ya, kemudian ini sampai saat ini pun masih menjadi satu-satunya kabupaten tertinggal di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan KPDP. Ya. Nah, di tahun 2018 kami coba pisahkan, walaupun kami memiliki status kabupaten tertinggal, tetapi kan tidak menjadi suatu hambatan atau penyebab bahwa kami bisa melakukan terobosan pada lomba yang diselenggarakan oleh Bapenas anugerah Pangripta, yaitu perencanaan terbaik. Proses perencanaan terbaik ini sebenarnya adalah hierarkinya dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu, itu dulu pertama. Itu dia Pak ya. Dokumen perencanaan yang tepat waktu yang sesuai dengan PMN nomor 18 tahun 2017 tentang perencanaan yang ada di kabupaten kota. Ya. Nah, di situ kami merencanakan dari awal, dari pra RKA, menyusun dokumen anggaran, kemudian Pemda, kemudian kami menyusun dokumen uang PPAS, itu semua beriringan berjalan waktu. Alhamdulillah saat itu namanya kabupaten baru, ingin motivasi lebih kan begitu ya, motivasi ya, motivasi untuk mengangkat kabupaten baru ya. Walaupun kami tertinggal, kami sadar kami dinyatakan tertinggal, tapi bagaimana masyarakat itu harus tetap maju dan di situ memang benar-benar menjelaskan bahwa beberapa itu ada visinya, yaitu Lombok Utara bangkit menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera dan religius dengan empat misi, cukup panjang misinya. Itu memang apa aja Pak misinya? Misi yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan penguatan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan dan tangguhan terhadap bencana. Secara garis besar 4 misi ini dulu ada 7 atau 8 misi. Kemudian kami ringkas dengan persetujuan Pak Bupati dan Pak Bupati, kami ringkas supaya lebih padat, lebih bisa menjangkau semua aspek, dan satu sisi juga bisa terukur, karena RPJMD itu kan harus terukur ya Bu ya. RPJMD itu targetnya apa, masyarakat yang mana, angka kemiskinannya berapa yang mau diturunkan. Benar Pak. Angka kemiskinan kami masih paling tinggi di Provinsi NTB. Nah, hingga saat ini. Maka kami benar-benar pasang target untuk kabupaten kota itu menurunkan 2 digit saja susah itu. Nah, maka kami mulai bagaimana caranya untuk berupaya untuk menurunkan sesuai dengan kami juga browsing di internet bahwa hingga 2024 Kemendes menargetkan hanya 25 penuntasan daerah kemiskinan yang disyaratkan untuk tahun 2023. Di tahun 2024 sebesar 23,5% untuk di Lombok Utara. Maka di RPJMD kami pun di 2024 kami pasang target tidak lebih dari ini supaya itu terukur. Nah, caranya kita masukkan semua program yang ada yang kira-kira pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, dan berharap pandemi segera berakhir. Karena satu sisi juga kan di Lombok Utara ini sektor yang paling utama adalah pariwisata, di samping pertanian, perikanan, dan perkebunan. Memang sektor-sektor itu juga memberikan pengaruh yang cukup berarti, tetapi tanpa adanya pariwisata, terus terang kami masih belum bisa melengkapi puzzle pertumbuhan ekonomi kami. Ya. Berarti dapat saya simpulkan perencanaan dari hulu itu mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata. Dari PJMD ini akan menjadi rencana OPD. OPD akan mendesain rencana strategis 5 tahun ke depan, kira-kira apa dari indikator sasaran yang ada di PJMD ini, yang mana yang mau diintervensi. Si kepala OPD harus bersikap dan berpikir manajerial yang inovatif, yang mana kira-kira beliau ini akan mendukung kebijakan kepala daerah dari materi PJMD-nya. Ini dikelola bareng-bareng. Saya ambil di pariwisata, saya ambil di pengentasan kemiskinan, saya ambil di SPBE-nya untuk bagian organisasi dan lain sebagainya. Saya ambil dari perencanaan yang matang, perencanaan yang nilai sakitnya bisa terukur. Nah, ini berbeda dari sektorat biasanya seperti itu kan. Jadi semua dikelola bareng-bareng, semua target-target matrik dan
dasar hukum serta definisi operasionalnya kami share ke OPD. Desra terbentuk, dari Desra akan terbentuk Renja, rencana jangka pendeknya yang per tahun itu di desain ulang bagaimana RKA-nya, bagaimana angka-angka yang dikerjakan oleh OPD ini bisa langsung memberikan dampak di tahun berkenaan. Satu sisi memang anggaran terbatas, itu mohon maaf. Satu sisi memang akibat pandemi dan beberapa kali keluarnya instruksi Menteri Keuangan. Satu sisi kami terbatas. Anggaran terbatas karena untuk penanganan COVID. Penanganan COVID ya. Maka dari keterbatasan itu kami mencoba bagaimana caranya di samping untuk memaksimalkan pembangunan juga pemerataan kepada masyarakat baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kenapa kami sampaikan pembangunan? Karena kami juga berharap ada 13 kantor, kalau ibu mungkin sempat putar-putar Lombok Utara ada beberapa 13 kantor yang mana belum punya kantor tetap, kantor permanen. Satu sisi, terutama juga kantor kepala daerah kami. Kalau Ya, itu masih kantor daerah. Kantor DPRD juga kami belum punya bu. Jadi di RPJMD ini kami satu sisi juga bagaimana ikon daerah, pembangunan daerah juga bisa terrealisasi dengan pembangunan gedung kantor. Makanya dari pendapat dan kami anggarkan bukan dari BAU, bukan dari DID, bukan dari APBD. Kami menggunakan APBD sendiri untuk bangunan 13 kantor ini dengan tahapan 2-2-2-1-1, ada hitungannya. Kami nggak mungkin menyelesaikan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, kami buat 5 tahun dengan target 2-1 ada sudah kami siapkan. Berarti per tahun menyelesaikan kantor. Untuk awal adalah Pak Bupati dan Kepala DPRD. Setelah itu mungkin kantor yang lain. Inspektorat itu disosial di belakang, kemudian badan kepegawaian. Inilah yang kami. Berarti ini ya Pak, ada proses itu kan setiap OPD ini dikasih target sama Pak Bupati harus menyelesaikan misalkan dari RPJMD itu apa yang akan bisa dikerjakan. Kalau dia nggak bisa memenuhi RPJMD, dia nggak bisa memenuhi dengan target kinerja atau perjanjian kinerja di Renjanya, ya, otomatis untuk apa dipertahankan gitu kan ya, karena kan Pak Bupati punya visi misi dan perjanjian RPJMD-nya bahwa 5 tahun harus tuntas dengan grafik yang sudah disusun bersama-sama dengan semua ya Pak. Karena RPJMD itu tidak hanya melibatkan Bapeda, melibatkan OPD, melibatkan DPRD, bahkan melibatkan Bapeda provinsi dan gubernuran untuk mengevaluasi. Jadi sampai keluar perda RPJMD itu prosesnya cukup panjang bu, ya 90 hari. Oh iya Pak. Jadi, setelah itu keluar maka semua pihak yang ada di Lombok Utara ini harus wajib kan program kepala daerah terpilih. Programnya apa aja sih Pak? Kalau saya ingin tahu nih Pak. Pengentasan kemiskinan, kemudian masyarakat, kemudian pembangunan infrastruktur, ada program itu lagi Pak. kemudian kesejahteraan dan kesehatan sosial. Dengan kolaborasi yang baik, dengan komunikasi yang sensitif, yang rutin dan mungkin saling terbuka, kita baik kami yang dulu ya, dan lebih baik. Harapannya ya kami jika ada program-program yang mungkin nanti dirancang, didesain akan bersinkronisasi dengan masyarakat Lombok Utara, mungkin kami bisa liputan di awal supaya kira-kira kami bisa menyiapkan kebutuhan data, kebutuhan pengembangan dan lain. Karena kadang-kadang waktunya deadline-nya mepet, kami kadang-kadang kelolosan dengan anggaran itu, dengan bantuan program-program dari kementerian. Kami ikhtiar lagi tahun depan, kadang-kadang programnya sudah tidak ada, kegiatannya sudah tidak ada. Jadi ketika ada sebuah upaya atau harapan tentang Lombok Utara berupa intervensi program, mungkin lebih awal atau lebih sampai biasa. Jadi sangat ini ya Pak ya, sangat penting dan bermanfaat banget ya Pak ya. Akan kami ikhtiar semaksimal mungkin untuk pembangunan Lombok. Tak hanya 3 gilinya, Lombok Utara juga memiliki Gunung Rinjani yang keindahannya sudah mendunia. Desa Senaru menjadi salah satu pintu gerbang menuju Gunung Rinjani. Desa wisata ini masuk ke dalam 50 destinasi wisata terbaik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sama kita telah hadir ke
Kepala Desa Senaru. Senaru. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dan telah hadir juga Bapak Kepala Bidang Destinasi Wisata Kabupaten Lombok Utara. Kita kan di berbagai media gitu ya Pak ya. Desa ini masuk dalam kategori bisa mendapat penghargaan desa wisata. Nah itu prosesnya seperti apa ya Pak? Dan ini kan Lombok Utara juga kan merupakan kabupaten baru ya, termuda ya Pak ya. Prosesnya seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan yang terkait dengan seperti apa sih Senaru ini sebenarnya. Nah, sedianya Senaru ini bukan hari ini saja, tetapi di tahun 2004 juga Senaru juga mendapatkan legacy dari WTO juga gitu, World Legacy Award, Destination Award. Kemudian dari Tourism for Tomorrow dan juga dari Kementerian Pariwisata waktu itu Pak Budi Artika, dan beliau juga sudah berkunjung di sini. Namun di situasi dan kondisi pasca 2018 sampai pandemi yang masih saat sekarang ini, karena semua infrastruktur khususnya di Desa Wisata Senaru ini 90% rusak akibat gempa waktu itu yang tanggal 9 Juli dan 5 Agustus. Melihat situasi seperti ini, karena Senaru merupakan daerah wisata, penghasilan masyarakat di sini hampir 45% pendapatan masyarakat itu dari sektor pariwisata, termasuk Kabupaten Lombok Utara juga sampai 40% ya. Pak Kabit ya Pak ya. Pendapatan dari wisata saja ya, termasuk bukan Senaru saja, termasuk Gili yang ada di 3 Gili itu di Terawangan dan lain-lain. Nah, jadi untuk menggairahkan semangat dari masyarakat ini, tentu ya saya sebagai pemerintah desa juga, karena saya juga baru hampir 2 tahun menjabat menjadi kepala desa Senaru ini, karena sebelumnya juga saya pernah kepala desa gitu, termasuk 3 periode sekarang, tetapi pernah jeda 6 tahun. Karena dengan pengalaman yang banyak inovasinya Pak ya. Ya sedikit, dan saya juga pernah ke luar negeri tapi bukan ke Eropa. Kemana Pak? Saya pernah ke Gunung Kinabalu dan saya juga pernah mendaki ketinggian 5.900 km persegi ya. Di situ kami pernah studi banding dengan Kepala Balai Taman Nasional dari Pak Renjani, kemudian ada NGO dari NGO dan National New Zealand Community Development sebagai lembaga yang mengedukasi, sehingga lahirlah ada Women Guide, kemudian ada kelompok-kelompok wisata yang ada di Senaru ini, termasuk ya kearifan-kearifan lokal yang ada di Senaru ini, yaitu kami organize dengan baik, karena bagaimanapun Senaru ini di samping alamnya yang kami miliki ada air terjun, mungkin ada 5 air terjun yang kami miliki di sini. Yang terkenal itu kan air terjun Sendang Gila, air terjun Cikere, kemudian air terjun Tentara Lenjang, dan juga banyak air terjun yang lain gitu. Tetapi yang terkenal itu hanya 3 itu gitu. Kemudian juga sebagai background desa ini, kami punya rumah tradisional yang lokasinya di sana ya. Nah, rumah ini tidak hanya simbolis saja, tetapi di situ ada kearifan lokal yang masih sakral dan masih ditempati oleh masyarakat, termasuk bukan hanya tempatnya saja, tapi di situ ada kepemampuan di sini, ada leadernya di sana gitu, namanya Lokak Senaru atau Lokak Gunung, yang tugasnya setiap orang mendaki gunung itu harus minta izin dulu kepada pemangku atau lokaknya di sana, baru bisa melanjutkan perjalanan naik gunung. Nah, yang sekarang ini menjadi background daripada Desa Wisata Senaru yang kemarin dikunjungi oleh Pak Sandiaga Uno. Di situ beliau berinteraksi seperti apa aktivitas masyarakat di situ, kemudian kearifan lokalnya, terus kemudian juga ada kulinernya, terus ada juga sejenis oleh-oleh dan lain-lainnya gitu, ada kopi gitu produksi. Kami juga punya kopi yang cukup di sini, yang cukup bagus dengan ketinggian 700 meter. Ada kebun kopi sekitar 200 hektar juga di atas, ada congklak, ada cengkeh juga. Dan kami juga di situ ada spot
wisata, di situ bisa melihat air terjun langsung di kebun kopi itu sambil menikmati kopi juga di situ. Dan di sini juga sebagai Geopark Renjani, pintu masuk utama Gunung Renjani, ya, yang sekarang ini sudah menjadi brandnya untuk taman nasional, dan itu ada di pintu masuk di Bangkawah yang jaraknya sekitar kurang lebih 1,5 kilo dari sini. Itu melatar belakangi sehingga saya dengan diberikannya kepercayaan oleh masyarakat dengan situasi pasca gempa dan pandemi ini, ya tentu saya harus bersemangat dan memberikan inovasi-inovasi dan kreasi, termasuk bagaimana kita memperkuat kelembagaannya, memperkuat kearifan lokalnya, kemudian bagaimana lembaga-lembaga yang ada di stakeholder dalam kemurusan pariwisata ini. Kami juga di sini memiliki BUMDes, karena ini sangat penting. Iya, BUMDes. Bagaimanapun untuk pengelolaan potensi wisata ini harus ada melalui BUMDes. Nah, BUMDes ini kebetulan ini Pak Tris sebagai manajer wisatanya, karena kami punya 2 unit di sini, ada unitnya wisata dan ada unitnya PAMDes. PAMDes Itu perusahaan air minum desa gitu. Tuh. Kenapa? dari air Gunung Rinjani. Dari air Gunung Rinjani, mata air langsung ini. Karena bagaimanapun kalau masyarakat tidak sejahtera dengan pelayanan air bersih ini, ya percuma juga kita punya tourism yang bagus, tapi kalau masyarakat kita juga tidak terpenuhi dengan air bersih, pelayanan yang bagus, mungkin mempengaruhi juga, termasuk kebutuhan hotel-hotel ini. Jadi disitulah dasar saya untuk berpikir bagaimana saya pariwisata ini sudah lebih maju gitu, sehingga keterlibatan stakeholder di pariwisata ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pelaku-pelaku wisata lainnya, ini kan menjadi satu sekarang. Tanpa kekompakan, kebersamaan ini, sehebat apapun kita punya sumber daya alam, kearifan lokal, dan yang lain-lainnya, terutama kebersihan juga ya, dengan sabta pesona ini yang harus kami ciptakan terus-menerus agar pariwisata ini menjadi maju. Harus desa ini bersih, karena itu adalah merupakan tolak ukur ya untuk bisa tamu-tamu ini datang ke sini. Nah, inilah yang sedang kami lakukan. Intervensi dari Kementerian Desa PD dengan transmigrasi terhadap desa ini berarti sangat bermanfaat dan sangat penting banget ya Pak ya. Itu seperti keluarga besar ya. Saya tidak bisa berkata-kata, mungkin kalau terlalu banyak, mungkin yang pasti dengan kehadiran Kementerian Desa ini 1000% plus cukup membantu kami, sehingga apa yang kami lakukan selama ini sesuailah dengan harapan dari Kementerian Desa juga. Desa Wisata Senaru menyimpan beragam keindahan alam. Ada beberapa air terjun yang indah bisa dikunjungi. Salah satunya adalah air terjun Sendang Gile yang memiliki ketinggian 31 meter. Lokasinya ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Ada pula air terjun lain, yakni air terjun Tiu Kelep dengan ketinggian 42 meter. Desa Wisata Senaru tidak hanya menawarkan keindahan alam, desa ini juga kaya akan seni dan budaya. Wisatawan juga bisa menyaksikan kampung tradisional Senaru yang merupakan salah satu rumah adat paling tua di Lombok. Rumah adat itu terbuat dari atap rumbia, pagar bedek, dan beralas tanah liat. Selain menyaksikan rumah adat, wisatawan juga bisa lebih dekat dengan keseharian masyarakat kampung tradisional Senaru yang masih serba tradisional. Apabila ingin berkunjung ke Desa Wisata Senaru, sudah ada homestay, bantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menginap. Sore hari ini kita berada di Desa Senaru dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Katmi. Ibu Katmi, beliau adalah salah satu woman guide yang ada di Senaru. Cekidot kita kan tahu ini aktivitas masyarakat di sini dan
cara mengelihatkan sektor pariwisatanya. Mari Bu, ayo Bu. Nah, di sini namanya dusun Senaru atau Balai Adat Senaru. Dan ini terdiri dari Amak Loka. Amak Loka itu juru kunci Rinjani. Beliau tinggalnya di situ. Nah, ketika pemangku adat, ketua adat namanya Amak Loka, ya sama dengan pemangku. Tapi ini Mak Loka itu orang yang tertua, orang tertua di sini. Jadi beliau ketika kami melakukan atau masyarakat yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani biasanya dilakukan ritual yaitu sembe. Ya, sembe itu dia pakai sirih, sekapur sirih, dikunyah dulu. Ya. Nah itu biasanya dikunang dulu, terus dikunyah. Nah terus malam itu beliau menaruh di Amben Bele. Nah paginya pas kita melakukan pendakian Gunung Rinjani baru disimbe kayak berarti harus ada persetujuan dari itu tentunya kita meminta doa restu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat sembe itu gitu, supaya kita selamat melakukan pendakian, tidak diganggu oleh perjalanan halus apa ya gitu, itu tujuannya. Tapi dengan syarat itu sesembe itu. Nah, di sini ada sekitar 20 rumah. Dalam satu rumah itu ada sekitar 2 sampai 3 kepala keluarga. Ya. Nah, di dalam rumah itu sekitar lebih dari ada yang 10 orang, ada yang 6 orang. Dan rumah ini pun tidak mempunyai ruangan, hanya satu ruangan. Apa itu Bu dalamnya? Di sana ada amben, dipan besar, terus ada namanya Inan Gale, penyangga rumah. Nah, isinya di atasnya mungkin diisi padi ya? Enggak, bukan. Kalau lumbung padi. Oh, ada lagi. Ya, ada lagi lumbung Kayak padi. saya pernah di kedai. Itu di Inan Gale itu tempat melakukan ritual ya, atau istilahnya ya kalau di kita itu namanya Inan Bale, tempat lekok dua berpersama di sana. Terus sampai ada amben bele itu misalnya ada acara perkawinan itu khusus untuk perempuan dan pengantin makan. Nah, ada periapannya biasanya di keluar masak, periapan masak. Mungkin keluarga makan, ada tamu juga ya, karena di dalam ini tidak ada ruangan untuk tamu, jadi tempat beristirahat. Yang laki-laki biasanya tidurnya di beruga. Acara kehidupan seperti sunatan di sebelah sini, misalnya orang meninggal di sebelah selatan gitu, berbeda. Biasanya beruga itu satu beruga 2 rumah berhadapan. Pak Kades, saya lihat di sini ada perhelatan ya Pak ya? Ya, baru selesai ada acara perkawinan secara adat. Jadi ini fungsinya berubah. Tidak hanya untuk tempat duduk saja, tetapi kegiatan-kegiatan ritual adat selalu dilaksanakan di sini, termasuk sholat, sembahyang. Kemudian kalau ada pertemuan internal keluarga, ada masalah-masalah itu selalu dilaksanakan di sini. Kalau di rumahnya itu hanya cat aja. Mungkin bisa lihat di dalam. Kalau ibu mau lihat Bisa itu Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol sama ibu. Nina, Bisa nggak pakai jawab bayang nih, ibu nih deh. Oh Nina lah. Lah, nyerah mau gede baru gulele pelan-pelannya nih. Langsung neng Pondok Senaru, neng rumah adat. Ngeter ke ibu Assalamualaikum Ibu. Saya senang banget nih lagi ngumpul lagi ada siapa? Uwes nih. Aku neng rumah adat saya. Oke dah. Silakan. Ibu di sini lagi ada acara apa nih? Acara syukuran
kelahiran atau Perkawinan. biasanya masak apa di acara perkawinan itu? Biasanya apa? Biasanya masak Apa setelah dia Nangka, sayur apa nangka, nasi, ayam, buat jajan. bareng-bareng gitu ya. Berarti ini di sini sekeluarga. Sekeluarga. Biasanya berapa hari kalau misalnya acara pernikahan itu? 1 hari sih kalau ada acara pernikahan, tapi satu minggu yang lalu ada acara pernikahan. Nah, karena rasa syukur kita bahwa pernikahan itu udah selesai, udah berjalan dengan lancar, ada lagi acara syukuran lagi, syukuran kayak zikiran gitu, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa syukur kita bahwa dilancarkan acara pernikahannya. Biasanya itu mulai hari Kamis, endingnya itu selesainya itu hari Jumat. Itu namanya kita namakan di sini. 1 minggu berarti. Ya, merangkap. Ya, merangkap itu syukuran, berzikir. Kalau masyarakat di sini Bu, penghasilannya dari mana Bu? Bertani, berkebun dan berladang. Nah, pas ada pariwisata, maksudnya dulu sebelum pandemi dan gempa, kita selalu melibatkan mereka seperti aktivitasnya, nulis pagi, goreng kopi, kesenangannya ada. Jadi kita melibatkan mereka. Ini masyarakat masuk ke ini nggak Bu? Kain tenun. Kalau di kait tenun hanya di Bayan. Dulu Senaru ini desa Bayan, tapi ada pemekaran berpisah. Ibu ini lagi masak apa? Oh, wajik. Berapa lama Ibu bikinnya? Satu jam lebih. Kadang 2 jam nyampe ya, 2 jam. Kita senang banget ini tim Dating bisa mengunjungi desa adat Senaru dan kita melihat ada ibu siapa Bu? Ibu Mingan lagi mengaduk-aduk. Bikin apa ini Bu? Wajib. Demikian perjalanan kita di Kabupaten Lombok Utara. Buat Sobat PPDT keren, yuk berkunjung ke Lombok Utara. Kita berharap semoga sektor pariwisata dapat bangkit kembali dan perekonomian masyarakat dapat meningkat dengan menggeliatnya lagi pariwisata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pariwisata.